Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi yang reaction anime yang berjudul Tasokare Hotel episode ke-12 atau episode terakhir ya. Jadi ini adalah penutup dari season pertamanya Tasokare Hotel dan ini kayak bakal gak ada lanjutannya ya. Jadi tamat dalam satu season. Dan ya intinya terakhir kemarin itu rest in peace ya, buat gak rest in peace juga sih, dia masuk neraka ya, di Asato di Atori ya, yang dimana dia ya bisa bilang korban dari keluarga Osoto yang emang bangke banget ya, mau itu orang tuanya mau anaknya sendiri. Kasihan sekali Cok Atori, yang bernasib malang sekali nih orang terlibat sama keluarga Osoto gitu, dan bahkan masuk neraka gitu ya. Emang gak adil tuh situasi itu. Tapi ya si Osoto juga dia ngikut juga kan, kemarin ada yang ngasih tahu bahwa dia itu ditarik juga katanya ke neraka. Tapi yang jelas ya gue kemarin gak terlalu lihat sih, cuma ya itu. Terus berarti sekarang 3 penutupan aja sih, lebih tepatnya kayak kita mungkin bakal dijelasin terkait dengan si monyet tuh ya, yang bisa ngelihat ke real life. Terus juga bagaimana si Neko juga katanya tadi dipecat kan ya sebagai pegawai gara-gara pelibatin diri untuk nginiin si siapa, Soto. Nah itu kita bakal lihat tuh kayak gimana. Hasilnya penutup yang lebih ke arah itu sih. Mungkin nanti si Neko bakal balik ke real life mungkin. Tapi kita mulai saja untuk episode ke-12 dari Tasokare Hotel. Oke, episode 12 kita mulai. Saya 1, 2, 3. 塚原さん、君はクビだ。なんで。これは僕の。Oh, karena ngambil pistol ya. 君が盗んだの？はい。君には君の考えもあったのだろう。でも引き起こした結果は重大。 Betul, konsekuensinya malah nginiin Atori sih. わかりました。 Harus memintamu check out. Kalau dia di real life masih hidup ya, jadi dan dia juga udah dapat gaji beberapa waktu juga gitu, jadi ya udahlah. Oke, berarti benar-benar real perpisahan nih ya. Si itu mana si monyet? いえ。彼が憎い。騙されたことがたち。やらかしたのは自分なんで。事情は人それぞれよね。Jadi dia itu kan gak expect bahwa Atori bakal di situ kan. Dia juga punya alasannya sendiri. Nah itu dia, maksud gue alasannya kenapa gitu sampai akhirnya ngelibatin orang untuk apa, literally ditipu sampai masuk neraka gitu coy. Bebek kalau aku tidak ada di rumah. Enggak, masalahnya si enggak sih itu enggak itu apa, enggak Ruri ya, si Ruri enggak mikirin ayahnya anjing. Gila, sebapak dia enggak masuk Tasokare Hotel itu udah respect loh, maksud gua dia berjuang, tetap berjuang di real life coy. Ruri, come on man. Setidaknya ringankan pikiran bapak lu gitu dengan lu bangun. Iya sih, soalnya Tori kan tetap kayak berusaha untuk stay di sini kan, meskipun dia tahu bahwa dia udah meninggal. Yang kereta itu. Oke. Oh, udah mau ngasih sesuatu? Kenapa lagi si manajer? Belum pulang soalnya. Gila, dimintai tolong lagi. Oh? Oh, itu yang di lagu waktu itu ya? Oh, gaji waktunya. Iya, gaji waktu itu. Oh, berarti waktu itu coy. Oke.
北原さんの場合、大外様に刺される5秒前まで時間を遡れるよ。頑張ってナイフを避けてね。はい。 Oke, gajinya 5 detik sebelum dia ketusuk. ってどういうことですか？働いた分に応じて時間を遡って Kembali ke dunia nyata berdasarkan dosis bekerja di sini. Damn. ってなかったの？あれ、ごめん。 Iya itu gila sih. お給料があれば時間が巻き戻せるんですか？そうなるね。 Oh, dia bisa ngubah. ください。 Oh, dia bisa 賃上げを要求します。 nginiin Osoto sama itu karena waktunya berdekatan, coy. いきなりどうしたのよ。トリ先輩、お外に Yes. Yes. では、アトリ先輩を助けられるかもしれません。 Gila, respect sih. Tapi menurut gua Ruri sih. Ruri kan udah lumayan lama nih ya, maksud gua. 納得できないんですよ。納得？お世話になった人は私のせいで地獄へ行かせてしまった。 Oh, tanggung jawab. 私に自分のケツを拭かせてください。ケツ？支配人、私のお給料も Wow, respect Ruri, man. でも、 Ya Ruri nggak ada urgensi sih buat ngejagain gajinya dia sih. 食べればいいだけです。トリさん、 Ayo juga kasihan bapak lu, men. Coba di relive anjing. お願いします。お願いします。 Tapi di relive sih dia bisa bangkit pas momen apapun ya. Atau ada jeda waktunya kayak di sekarang gitu. Waktunya relive real time gak sih? Enggak kan? Iya sih real time sih harusnya. わかったよ。ありがとうございます。 Oke. Gue pikir dia bakal balik ke posisi di mana dia アトリ君、 sekarang. Berarti sih dia bakal bisa balik ke posisi di mana sebelum dia kena tikam ya. Damn. Jadi di titik itu juga gitu. Tapi waktu pas yang rebutan anak itu, 今度こそ yang sama stalker, dia di rumah sakit kan? 約束します。 Oke. ああ、ただでさえ人手が少ないのに2人も減って忙しくなるわね。 Oke. 僕の部屋に行こうか。その前にちょっと。何か用事？ Oke, berarti dia tetap bakal kerja ya si ini ya. Nah, ngobrol dulu sama si monyet nih. Apa yang pengen dia tuju gitu. Ada plot twist kah ternyata? このまま帰るのもすっきりしなさそうだったので、今日は望遠鏡覗かないんですね。 Sudah melihat pemandangan yang ingin kulihat. 地獄の Neraka itu. Ah, what? Diusir? Oh, ini pas dia ngelihat apa nih kasus kemarin atau sebelumnya? Bawa aku bersamamu. Jadi dia kampung halamannya di neraka, coy. Lah tapi wait. 現世に戻ってアトリさんを助けるおつもりだと。地獄に Oh, udah dengerin ya. それには大外さんを止めなければなりません。ええ、そうですね。彼を殺す。そうでもしないと彼は諦めないでしょう。 Betul sih. Karena dia sedalam itu coy ini sama Atori anjing. あります。今度こそ差し違えてでも。 Gila. Jadi saya di real life juga pakai saya tikam juga anjing gelo eh. Oke, dikasih apa nih? Kotak? Oh.
ただの箱ってオチはありませんよね。 Tapi lu mau percaya lagi gitu kan, lu awal pernah ketipu sih sebenarnya sih. あなたが善良な平和主義者ならこの箱は受け取らないでしょう。ええ、私は私の信念にした。それが塚原猫ですから。 Oke. Itu kotak mau digunain buat apa, coy? いいですか。箱を開けたら地獄の瞳と目を合わせてはいません。 Mata dengan あ mata. なたなら次はきっとうまくいく。ご武運を。 Karena dia bakal ditarik kan. Bakal ditarik sama nerakanya itu meskipun lu nggak ngebunuh orang. ありがとうございます。 Jadinya Ruri. そしてこっちがアトリ君の分だ。 Oh, 3 jam itu ternyata ルリさんの分は gajinya mereka. ないんだよ。それにも渡す相手もいないしね。 Bisa begitu anjing. Oke, bisa diambil sama Ruri semua. Ruri. Sama si Neko semua. 何どうしたの？記憶ですよ。現世に戻ってもここでのことは忘れちゃうって。 Betul juga. 大丈夫だよ。このエレベーターで戻れば記憶はなくならないんだ。 Ada sistem begitu juga. Kenapa tiba-tiba selalu gitu loh? Manajer ini anjing apa ini? 外様に知れたら現世に戻った時、君やルリさんが危ないと思う。はい、 Oke. いいとこあるじゃないですか。まあこのくらいのひいきはね。 Jadi ini akhirnya fungsi liftnya ya. Gue pikir liftnya ini ke neraka waktu itu kan, tapi neraka ternyata langsung ada. Jadi lift ini ternyata ada untuk itu, untuk lu bisa turun langsung. ルリさんに渡してください。現世でお礼がしたいんです。渡しておくよ。塚原猫さん、お疲れ様でした。 Tapi maksud gue syarat untuk lu menggunakan lift ini itu sebenarnya apa gitu? Apakah orang biasa itu sebenarnya boleh untuk pakai lift ini gitu istilahnya? Oh enggak, cuma orang-orang yang punya jam. Jadi dia bisa pakai lift ini cuma orang-orang yang punya jam. Kalau mereka nggak punya jam, maka nggak bisa pakai lift ini. Oke. Ada sebelum didorong itu kan? Oke, ini dia. Oh, dia langsung bisa teleport di sini, coy. Pembalasan dendam. Dia bisa langsung teleport di sini, anjing, keren juga. Itu juga situ juga belum meninggal ya si yang artis. Nah, Tori Senpai. 気がついたら僕は終電のホームにいた。そこで偶然帰宅するハルトさんを見たんだ。 Nah, ini dia. Masato. Dia nggak sengaja lihat kan, terus. Oke, ini gua gak tahu bahwa ada plot twist atau enggak ya, tapi dia kan tujuannya adalah nyamatin Atori kan. Nah, ini bukan neraka nih. Di real life bisa bisa dibawa itu kotak. Ini dia belum nusuk si itu ya istilahnya ya. Gila dah. Ya, karena ada si itu. じゃあ僕はこれで。間違えてませんよ。プラン B だ。 Pelan beli, oke. Karena dia nggak bisa ngebuka ada orang di situ soalnya. でもその裏では好みの女性が目についた人を襲う連続殺人犯。 Nah. いきなり失礼な。 Tiba-tiba langsung dilabrak langsung aja.
仮に僕が犯罪者だとして、証拠はあるのかな？ないですよ。話にならないね。Ini dengerin lagu ini anjing si Atori. あなたのお母様に報告してみましょうか。Ah. 母と面識が。ええ、まあ。めっちゃ美人な方で。息子のあなたが素敵に思うのも無理ないですよ。それこそ、パンジーになって愛されたいと願うくらい。Oh, itu penggambaran bunganya dia. お母様が。Nah, oke. 知ったらどう思われるでしょう。 Jadi orang tua salah belum tahu kan? Oke, diancam. 二度とアトリハルトさんに近づかないと約束してください。ハルトさんとどういう？そんなことはどうでもいいんです。返事を聞かせてくださいよ。Single trouble, gangguan sinyal. Gerbang tidak beroperasi. Ini kereta BTW kagak gerak. Ini dia tuh dorongnya pas kapan anjing? Kan dia awalnya kan di flashback langsung dorong kereta muncul gitu. マジで言ってます。ああ、僕はタクシーで帰るよ。君も送ってあげようか？誰が？そうかい。じゃあ、おやすみ。Itu di kotaknya diambil lah gitu, tanpa disadari. あったのか。あっさり。僕はタクシーで帰るよ。 Menggunakan taksi. しまった。Oke. Kenapa? Taksinya kenapa? Sekai. Iya, sampai guling-guling gitu loh. Oh ya, jadi dia apa nggak mungkin nyerah lah. Pastinya kan. 僕だけか。運のいい女。タクシーでハルトさんの降りる駅まで先回りすると思ったかい？ Nah, itu dia, iya. 君を放っておくわけがないだろう。 Oke, itu tiba-tiba ya kenapa akhirnya ada itu di situ ya? Payung di situ anjing. まあいい。君が何者なのか、どこか別の場所で聞かせてもらおう。クソ野郎。なんだこれは。 Oke, ini kotaknya untuk ngebawa dia ke neraka kan? 開けたらダメです。 中に何か入っているんだ。 Oh, itu udah enggak tuh payung. Sengaja buat di situ aja payungnya. Ada buka kan itu deh, katanya buka. Tapi kayak bukan pintu gerbang neraka sih. Betulan dong. Gila. Betulan dong anjing. Dan bilang jangan menatap matanya langsung. Kalau enggak lu bakal ditangkap. Langsung tutup mata, si Neko, lu udah diperingatin loh. Tutup mata langsung. Ah. Kalau si itu langsung ngelihat, langsung dibawa. Ya soto. Dia bisa ngebawa ini ke real life, gelo anjing. Iya, aduh. Dia ke bawah juga si Neko, geblek kayak. Dia ke bawah juga anjing literally ya. Oh damn, ini penggambar dalam nerakanya coy.
Ayo buruan naik. Keburu ini. 早く戻らないと。 Enggak, itu santai sekali gitu anjing. Oke, masih dinin ya. Biasa nih buat ketegangan gitu ya. 思い出したぞスカーラ猫 Oh, 記憶が karena di neraka ya. 僕は未来で一度ここへ来たそれも君のせいで言葉の時勢がおかしいぞ。 Iya sih, maksud 地獄に落とそうとは君も大した悪党だなお前にだけは言われたくないわ。 Oke. こんなところ僕が来ていい場所じゃない僕は優秀な人間 Orang yang unggul. そうだよ。お前は優秀で努力家だ。 Tapi nyatanya dia iri sama Atori anjing. 何をだったら自分を見てくれない相手なんて。 Ini betul nggak ada opening sama ending ya? Ah. もっと自分に自信を持てばこんなところに来ることはなかっただろう。大里正樹。知ったようなこと Oh, pisau. Ah, itu dia payungnya. 地獄に落ちろスカーラ猫 Oke, dia nyerang kakinya sendiri apa nyerang siapa tadi? Mata aja. Gila. Meninggal ya. Oke, buruan naik Neko, woi. Lu mau kejebak di sini anjing. 落ちて落ちて。うわだ。 Ya, Atori nih yang narik. Oh iya, Atori yang narik coy. Oke, nice. Atorinya yang narik. ごめん引っ張ったから袖が伸びちゃったねはい。心なしか腕も伸びた気がし Ya, seenggaknya di sini si Atori selamat lah ya. すみません。冗談です。 Oh, ini di openingnya nih. Yang di kereta. それよりさっきのは Oh? Oke, akhirnya. アートリ先輩に助けられちゃったな。 Jadi seenggaknya udahlah gitu. Oke, good. 1 tahun kemudian Atori ya masih ini. ご無沙汰しております大外様 Oh, putranya gimana? Nah, itu orang tuanya gimana tuh? Nggak ada rasa-rasa kah? Sama kedua ini tetap kerja aja gitu. 一人自分の意志で地獄へ落とした。私自身も Enggak, gue masih penasaran sama si monyet itu siapa anjing. Maksud gue tuh orang tiba-tiba punya pintu neraka ya. Penjaga pintu neraka anjing. Ya sama ada nama Atori ya. 私の生き方に Tadi dia ada ininya sendiri nggak? Oh, Ruri. Ah, enggak, ini ada ketabrak truk nih cuy. Iya nggak tuh? Iya coy. Bentar. Itu sebelum Ruri ketabrak truk itu. Gila dibuat cliffhanger anjing. Iya coy, itu sebelum Ruri ketabrak truk dan kayak si Neko ketabrak truk itu. Ya nggak? Oh kan? ようこそ黄昏ホテルへ Oh enggak. Jadi istilahnya ya udah lah ya. Ya tadi untuk episode ke-12 ya atau episode penutup dari Tasokare Hotel.
Ya, tadi untuk episode ke-12 ya, atau episode penutup dari Tasokare Hotel. Jadi endingnya sebenarnya malah bikin kaget tuh, karena di sini si Neko itu dia mau ketemu sama Ruri, dimana posisinya adalah dia lagi berdiri di depan sebuah jalan gitu, yang dimana ya kalau misalnya lu inget ini kan harusnya bisa jadi pada saat dia lagi nginiin ini kan, terus dia kayak mau Ruri gitu. Jadi bahasanya apakah mungkin 1 tahun kemudian sih, 1 tahun kemudian sih. Oke. Berarti pikiran gua salah ya. Jadi ini kemungkinan bukan kejadian di mana kejadian si Ruri ketabrak truk, terus saya kira mungkin mereka nggak sengaja ketabrak bareng gitu tuh pikiran gua, karena itu kan sebenarnya harusnya kejadian sebelumnya. Ini kan 1 tahun kemudian kan, berarti artinya sini Ruri udah back to dunia juga, berarti the real happy ending lah untuk semuanya ya. Jadi ini cuma pikiran gua tadi, kayak cuma sekilas aja gitu loh. Kok tiba-tiba ketemu sama Ruri di sini. Tapi enggak sih, itu intinya adalah si Ruri udah balik ke sudah balik ke bumi, dan sepertinya dia pun juga udah intinya udah berhenti lah kerja di Tasokare Hotel ya istilahnya, dan dia akhirnya di sini ketemu sama si Neko. Karena kan mereka berdua ya itu masih ingat nih kejadian di Tasokare Hotel, dan mereka udah jadi bestie kayak sekarang. Nah terus kita bakal bahas dulu ya dari pertama. Jadi kan si Neko ini kan dipecat sama si manajer karena bahasanya konsekuensi atas apa yang dia perbuat, yaitu adalah ngebuat Atori itu ngenembak si Osoto, dan dia berhadapan langsung sama Osoto, dia nyuri pistolnya daripada manajer. Itu kan cukup besar juga gitu. Jadi akhirnya ya dia dipecat lah intinya, dan dia literally pengen check out nih di sini. Nah terus di sini dibilang ya bahwa ya si Ruri intinya ya menyesali lah perbuatannya si Neko, karena apa yang dia lakukan itu adalah ngebuat si Atori malah ya kena tadi gitu. Nah terus di sini manajer akhirnya tadi memberikan gaji tadi ya, gaji waktunya tadi, dimana gaji waktu itu di tempat ini bukan uang tapi adalah waktu gitu. Jadi mah disebutin di sini bahwa gajinya itu ternyata bisa ngebuat lo itu kembali 5 detik sebelum si Osoto itu nikam dia. Jadi bahasanya ternyata, nah ini satu hal tadi yang gue bingung banget ya, yaitu adalah jadi ketika lu di sini tuh lu bisa kembali ke saat sebelum lu insiden atau apapun yang menyebabkan lu koma, meninggal, atau jiwa lu penasaran gitu, itu lu bisa balik beberapa detik sampai beberapa menit atau kayak gimana sebelum kejadian tersebut, dengan lu akhirnya kerja di Tasokare Hotel. Nah yang gue bingung adalah sistem ini tuh berlaku juga nggak untuk tamu. Karena kalau misalkan lo ingat, tamu itu kan mereka di relive-nya itu tetap berjalan waktunya dengan waktu normal. Makanya kenapa kan di sini mereka itu muncul tamu baru, muncul ini, muncul tamu baru, tamu pulang. Karena itu kan real time. Jadi waktu di Tasokare Hotel ini, kalau misalkan gua salah bisa koreksi di bawah ya. Waktu di Tasokare Hotel sama waktu di bumi itu sama. Makanya kenapa waktu itu si yang klien gak tuh, tamu yang dimana dia tuh berurusan sama stalker tuh ya, kalau misalkan lu inget si stalker waktu pada saat zaman SMA itu, dia pas di relay pas dilihat dikeker pakai gue lupa lah, pokoknya dilihat terus akhirnya ternyata ya dia terbaring di rumah sakit bareng di situ, di sampingnya ada istrinya. Artinya kan membuktikan bahwa oh dia masih hidup nih di real life gitu. Berarti tamu itu berarti pada saat dia balik nanti ketika dia check out, berarti dia check outnya ke titik dimana ya beberapa harusnya setelah beberapa waktu setelah dia itu dong, beberapa waktu setelah dia check out gitu, setelah dia check out. Jadi di Tasokare Hotel nih waktu lu berapa lama, nah itu baru check out di momen waktu tersebut udah terlewat. Anggaplah misalkan lu Tasokare Hotel itu anggaplah 3 hari gitu, 4 hari, 5 hari gitu. Nah berarti di real life ketika lu balik ya lu 5 hari kemudian setelah insiden, kan begitu kan. Tapi ada momen juga dimana kalau misalkan tuh orang hidup dan dia terkubur di bawah, yang momen yang ini baru gue kepikiran sekarang sih, ketika akhirnya dia dikubur terus akhirnya dia tetap di bawah tanah, dia kan artinya di situ udah sehari ya berapa, anggap aja sehari 2 hari kan istilahnya. Berarti dia di dalam situ dia udah meninggal dong harusnya, ya gak sih? Nah itu yang ngebuat gue oh iya baru kepikiran sekarang ya. Berarti kan harusnya kalau kita mau menyatukan konsepnya,
berarti dia itu harusnya baliknya ketika insiden. Berarti dia balik itu harusnya ketika insiden. Tapi terus yang kekeran itu buat apa? Untuk ngelihat kejadian di dunia nyatanya, ya kan? Berarti artinya ini konsepnya gimana nih? Apakah ada pembeda gitu di antara pegawai sama tamu? Tapi tamunya sendiri waktu itu ada orang yang selamat tapi dia terkubur, ya kan? Berarti artinya dia waktu dia di Tasokare Hotel, dia nunggu mungkin hampir seharian itu untuk nyari tahu terkait dengan kasusnya dia. Berarti ketika dia balik, dia mungkin masih hidup, tapi dia udah meninggal dong harusnya, karena ada jeda waktu tersebut gitu ketika lu di Tasokare Hotel. Atau mungkin ternyata ada perbedaan waktunya, apa yang disampaikan gue lupa ya. Gitu. Karena dengan begini artinya berarti si pegawainya ini lu bisa back ke saat dimana lu sebelum kena tikam. Jadi bahasanya kayak lu sebelum lu kena tikam nih, lu 5 detik sebelumnya berarti lu ini gitu. Atau mungkin ternyata waktunya si Neko itu sebenarnya dihitung bukan dari ketika Osoto nikam, tapi bahasanya jadi dari waktu sekarang sampai dihitung nih ternyata 5 detik sebelum Osoto ternyata. Jadi gajinya itu bukan 5 detik sebelum Osoto nikam, tapi gajinya itu dari titik dimana dia itu titik sekarang nih di waktu dunia sekarang, mungkin beberapa bulan setelah kejadian tersebut, dia koma atau kayak gimana, sampai ke sebelum dia ditikam, Tata masih ada jeda 5 detik loh. Mungkin itu kah? Tapi mood gue nggak kayak gitu sih. Jadi bahasanya gue nggak ngerti di situ. Gue malah akhirnya ini nge-trigger gue jadi kayak bentar. Ya juga sih kenapa akhirnya ini gue nggak ngeh sebelumnya ya. Berarti sistemnya itu kan harusnya Tasokare Hotel sama Bumi berarti kan harusnya real time kan, karena dia bakal terima tamu sesuai dengan real time di Bumi. Tamunya datang set ini, berarti di real life meskipun dia masih hidup atau meskipun dia udah meninggal, ya berarti waktu bakal tetap berjalan. Misalnya kalau misalnya masih hidup nih, hidupnya dia itu misalkan karena si Neko ketusuk terus dia koma kan di rumah sakit, berarti dia masih hidup tuh sepanjang itu. Tunggu akhirnya dia bangkit lagi kan, pas dia saat mungkin dia check out lewat pintu depan bukan lewat lift, dia nanti bakal bangun di rumah sakit. Ya nggak sih? Atau sama halnya kayak Ruri. Oh iya, betul, gue juga mikir Ruri juga. Ruri itu kan ketabrak truk kan, dan dia itu masih hidup gitu. Ruri itu ketabrak truk dan dia itu masih hidup. Yang artinya berarti si Ruri ini dia mengambil waktu sebelum dia ketabrak truk tersebut. Berarti artinya dia tuh dapat gaji, yang dimana gaji itu akhirnya berlaku untuk dia sebelum ketabrak truk. Jadi supaya dia tuh nggak ketabrak kan. Berarti artinya ya makanya kenapa dia bisa fine aja sekarang, karena dia berhasil untuk memanfaatkan gajinya dia. Berarti bener dong sebelum kejadian insidennya terjadi. Tapi kalau ini cuma berlaku untuk Ruri sama Neko, karena pada saat sebelumnya si yang stalker itu kalau misalkan dia bangkit ketika insidennya, dia di dalam air anjing, gimana cara selamatnya coy? Ya nggak sih? Nah itu soalnya itu kenapa akhirnya jadi pertanyaan, karena kita nggak pernah ditunjukin tamu-tamu tersebut tuh check out gimana keadaannya di Bumi gitu. Jadi bahasanya kayak karena nggak ditunjukin, jadi kayak bentar. Berarti di real life dia baliknya pas kapan nih? Pada saat setelah beberapa waktu setelah di Tasokare Hotel atau pada saat kejadian? Berarti kalau pas saat kejadian, berarti si stalker itu berarti dia bangkitnya tuh di dalam air anjing. Iya nggak sih? Kalau misalkan berarti yang tanah, oke lah, dia berarti bangkitnya di dalam tanah tersebut gitu. Kalau misalkan yang siapa lagi tuh yang ini juga, yang tamu yang bangkit juga yang masih hidup gitu, yang di awal episode kan kalau nggak salah. Atau misalkan kayak si siapa lagi. Jadi itu sih, itu maksud gue gitu. Jadi gue itu agak bingungnya tuh di situ. Mungkin kalau yang tahu bisa komentar di bawah ya. Tapi yang jelas peraturan terkait dengan dia itu bangkit 5 detik sebelum dia dibunuh sama Osoto itu ngebuat gue jadi kayak mikirin, berarti sebelum-sebelumnya berarti dia baliknya itu. Soalnya gue sama ini mikirnya adalah mereka tuh balik ke real time di Bumi. Jadi bahasanya misalkan lu koma 5 hari nih, dan lu 5 hari di Tasokare Hotel, berarti nanti pada saat lu check out, lu anggap lu masih ingatan lu bakal baliknya itu ke titik dimana lu itu koma setelah 5 hari tersebut. Jadi bahasanya lu jiwa lu cuma kebawa ke Tasokare Hotel untuk lu inget something bla 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 bla, pas balik lu 5 hari kemudian gitu. Selama waktu lu di Tasokare Hotel tuh berarti di Bumi itu kemakan juga.
Tapi kalau misalkan lu akhirnya balik ke bumi akhirnya dalam keadaan insiden, ya berarti bisa jadi ya setiap tamunya bakal balik lagi ke sini nggak sih? Maksud gue dia bisa meninggal lagi nggak sih? Kalau misalkan anggaplah ini kayak misalkan si Ruri dah, maksud gue si Ruri kan dia meninggalnya itu pas bukan meninggal, sorry, dia kan koma lah ya, anggaplah ketabrak truk gitu, ketabrak truk akhirnya dia kan koma nggak meninggal. Berarti dia bangkitnya itu misalkan dia nggak bekerja di sini, anggaplah dia tuh tamu. Berarti dia pas pada saat gue masih hidup nih, gue masih hidup, oke, gue bakal balik ya ke real life. Pas dia balik, set, tiba-tiba kereta prank, kereta truk kayak tren, mati juga dong, ya gak sih? Anggaplah dia nggak kerja gitu di Tasokare Hotel, anggaplah dia cuma tamu biasa gitu, berarti dia tetap ketabrak truk dong. Itu gue bingung. Mungkin kalau yang tahu bisa komentar di bawah ya detailnya seperti apa itu, tapi itu ngebuat gue jadi kayak berpikir kayak bentar, ada something miss nih yang gua mungkin salah paham gitu. Mungkin lu bisa detailin di bawah ya kayak gimana. Coba sih kira si Neko akhirnya karena dia tahu bahwa ternyata sistem gaji itu bisa ngebuat lu datang jauh sebelum insidennya dia. Jadi dia pengen pergi ke tempat di mana si Hattori itu masih hidup dan sebelum dia tuh didorong sama si Osoto. Which is ini sebenarnya artinya ya happy ending lah ya. Tapi sistem ini bisa dibilang baru kasih tau sekarang ya. Yang dimana tapi menurut gue masih oke lah, karena kan kita cuma dikasih tahu sistem gaji waktunya, tapi kita masih belum tahu sistem gaji waktu itu kayak gimana dan baru di spill sekarang. Ini nggak apa-apa kalau menurut gue. Cuma yang gue ngerasa agak off aja ya, agak ngerasa weird aja, yaitu adalah tentang sistem pintu nerakanya ini dan sistem si monyetnya ini ya, yang dimana ternyata dia itu adalah makhluk neraka cuy. Jadi dia itu adalah makhluk neraka dan tapi dia tuh ditolak sama neraka itu sendiri. Makanya kenapa dia tuh sangat pengen banget ngeliat neraka gitu, tapi dia nggak mau turun tangan. Jadi itu pengen lihat banget neraka karena ya hal tersebut gitu. Jadi ya dia pengen menginin rasa kangen lah, tapi dia nggak bisa dibawa sama neraka. Maka kapan dia tuh di depan muka gitu. Makanya itu jadi pertanyaan kan kemarin kenapa dia nggak ngikut. Tapi kemarin ada yang bilang juga bahwa kalau lu di deket-deket situ atau ngeliat matanya lu bakal dibawa ke neraka gitu. Jadi kan bahasanya kayak menjadi hal yang aneh kan ketika akhirnya kenapa sini orang itu nggak dibawa. Berarti dia tuh bisa ditolak sama neraka gitu. Nah ini jadi pertanyaan, ini orang siapa anjing? Si monyet ini tuh siapa gitu? Penghuni neraka asli kan, tapi kenapa dia ditolak? Kenapa dia malah jadi sangat obsesi sekali sama neraka gitu? Nah ini kan jadi aneh kan kalau menurut gue kan. Malah jadi kayak malah jadi bikin penasaran gitu, sini orang ini sebenarnya siapa? Apakah dia itu ternyata ada penghuni asli neraka kah, atau itu awalnya sebagai manusia tapi akhirnya dia itu mungkin dia tuh maniak neraka gitu sampai akhirnya neraka kayak ini orang lagi buang kayak gitu kali atau kayak gimana. Ya berarti dia penduduk asli sih, nggak mungkin dia manusia coy si monyet ini. Ya tapi dia tuh literally malah ngasih ya pintu neraka ini ya. Jadi akhirnya gue malah pikir bahwa ini orang itu penjaga pintu neraka, makanya dia tuh gak bisa, karena dia tuh penjaga pintu neraka, akhirnya dia tuh ditaruh di luar, ditempatkan di Tasokare Hotel lah. Dia tuh pengen balik lagi ke neraka tapi nggak bisa kan, dia jadi penjaga pintu neraka. Dan dia ngasih ini kepada si Neko, yang dimana ini tuh tiba-tiba banget ya. Gue nggak bisa bohong, ini tuh tiba-tiba banget. Gue ngerasa kayak item ini tuh kayak tiba-tiba banget, karena plotnya si monyet kan baru di reveal sekarang ya, karena dia tuh adalah penjaga neraka. Jadi gue ngerasa ini tuh terlalu tiba-tiba, dan akhirnya ini nanti bakal dilawan untuk lawan Osoto nanti kan. Atau saya kira plot ini ya, plot lift juga ini mood gue juga tiba-tiba banget juga. Meskipun kalau gue ngerasa masih oke, karena ya liftnya sendiri kan udah pernah di reveal ya, terkait dengan ditanyain sama Osoto waktu itu liftnya ini apa. Dan lift ini pun juga gue tadi mempertanyakan pas gue reaction bahwa ini gimana, lu tamu boleh kan pakai lift ini, pakai lift ini. Ternyata disebutin sama si manajer bahwa liftnya ini itu bisa ngebuat lu ingat terkait dengan kejadian di real life. Kejadian di Tasokare Hotel, dan lu bakal dibawa ke real life gitu ingatan tersebut. Tapi hal tersebut cuma berlaku untuk yang punya gaji, karena tadi kan waktu pada saat lu pakai lift, lu bakal disuruh ngegantungin jamnya. Jadi bahasa mungkin privilege dari orang yang ngedaftar di Tasokare Hotel. Maka lu bakal pada saat lu balik ke bumi, maka lu pertama lu udah bakal dapat gaji waktu sebelum kejadian insiden lu. Ditambah lagi lu bakal bisa ingat kejadian Tasokare Hotel. Gila, itu privilege yang luar biasa banget sih gue bilang ya, sebagai seorang pegawai gitu. Dan
Neko datang sebagai pegawai kagak ada syarat apa-apa anjing. Berarti anggaplah misalkan si Osoto nih ya pengen jadi pegawai, si manajernya gimana? Nerima-nerima kah maksud gua? Syaratnya gimana sih pada saat dia mau jadi pegawai gitu? Maksud gua kalau kayak gini kenapa? Maksudnya kalau emang para tamu lain pada tahu nih ya bahwa ada syarat kayak gini, ya orang pada mau jadi pegawai semua anjing. Iya gak sih? Itu sih. Ini sistem OP loh, maksud gua untuk lu yang mungkin emang pengen nambahin waktu di relief, bahasanya itu kayak gaji waktu itu tuh lu itu kayak time travel. Jadi anggaplah lu terus bekerja nih di Tasukare Hotel, dan itu pun juga si manajer nggak bakal ngelarang kan mau seberapa lamanya dia gitu untuk lu ini. Palingan anggaplah dapat beberapa jam sebelumnya, anggaplah misalkan lu punya momen di mana di hidup lu ke beberapa jam sebelumnya itu lu ada suatu insiden penting sebelum akhirnya lu kecelakaan atau kayak gimana. Terus akhirnya lu pengen gaji waktu nih dan sebelum kejadian inti tersebut, misalkan kayak lu putus atau apa, tapi lu akhirnya bisa balik ke momen itu, terus lu bilang nggak mau, itu kan bisa jadi juga. Itu nge-cheat loh anjing, itu nge-cheat loh. Ya tapi kayak di sini pertarungan lawan Osoto ya, yang dimana pertarungan sendiri ini intinya nggak didengerin sama mereka berdua, dan si Neko sendiri pun juga nggak bisa ngebuka pintu nerakanya tadi ya karena ada orang lain di sini. Jadi akhirnya ya di sini si Neko kan bilang ya bahwa dia tuh bakal ngelaporin ke ibunya ya, blackmail gitu. Terus akhirnya si Osoto oke, gue bakal bikin naik taksi. Terus akhirnya si Neko akhirnya sadar nih bahwa oh naik taksi, jangan dia mau ke tempat stasiun berikutnya si Osoto gitu. Terus akhirnya ternyata salah, gue malah pengen ngabisin lu di sini gitu. Terus akhirnya di sini makanya pintu neraka dibuka sama si Neko, kan diperingatin gak boleh ngelihat matanya, tapi malah ketarik sama si Osoto, dan ya mereka duel di sini ya. Duel, dan akhirnya di sini si Neko ngasih paham si Osoto ya bahwa kalau misalkan lu lebih percaya diri lagi dan ngebuat diri lu itu lebih dilihat sama orang tua lu, ya pastinya lu nggak bakal bisa berakhir kayak gini gitu istilahnya. Meskipun kalau menurut gue apa yang bilang sama Neko itu betul juga, tapi in a way akhirnya gue ngerti Osoto itu kan psikopat ya, dan itu kan suatu hal yang memang tidak bisa indahkan, bahwa itu ada suatu hal yang jelas buruk sekali. Tapi maksud gue orang tuanya juga ada ambil peran jahat juga gitu, karena mengabaikan anaknya sendiri yang berjuang juga gitu maksud gue. Jadi bahasanya si Neko bilang begini, gue ngerasa kayak lu sadar gak sih Neko, lu gak ngerasain apa yang dirasain sama Osoto gitu. Ini orang bangsat memang, tapi ya orang tuanya juga salah juga sih gue bilang ya. Dan bahkan setelah itu pun orang tuanya ya, maksud gue mereka nggak terlalu kayak gimana juga setelah kehilangan si Osoto. Mereka tetap kerja, mereka tetap ini juga, bahkan tetap ketemu sama Atori di sini. Jadi gue ngerasa kayak mereka nggak peduli. Jadi ya orang tuanya malah nggak dapet karmanya gitu. I don't know man. Mungkin ada detail something kali ya yang terkait dengan orang tuanya di sini. Mungkin mereka malah khawatir gitu ternyata sama sama anaknya gitu, atau kayak gimana. Tapi mukanya sih muka aman-aman kerja, tetap kerja aja gitu loh, nggak kayak muka yang lusuh atau ibunya tetap cantik maksud gua. Jadi gua ngerasa kayak mereka nggak ngerasain apa-apa setelah kehilangan si Osoto anjing. Jadi in a way gue itu benci sama si Osoto, tapi gue kayak agak kasihan aja gitu sama dia karena karena orang tuh kagak peduli gelo. Tapi dia emang orang jahat ya, jadi ya udahlah, emang pasti dia tetap bakal di neraka juga gitu. Ya tapi dia mood gue ini emang happy ending yang gue ngerasa ya, happy ending yang sebenarnya kalau jahat-jahatnya nih gue bilang ini agak terlalu maksa gue ngerasanya. Banyak banget kayak sistem-sistem yang kira baru dijelasin sekarang. Mungkin di game seperti ini ya. Jadi kayak di sini si Neko itu tahu sistem, oh ternyata gaji waktu itu ternyata bisa nyelamatin Atori nih. Kira oke, kita bisa nyelamatin Atori. Terus akhirnya tadi si Osoto akhirnya dibawa ke neraka gitu. Terus ternyata nggak ada bahasanya itu, ternyata kalau misalkan lu ngebuka pintu neraka di bumi, terus lu akhirnya nggak bisa dapet kompensasi. Jadi bahasanya lu di bumi itu tetap aman-aman aja lu ngebuka neraka gitu. Jadi gue ngerasa kayak bentar, berarti ini aman-aman aja si Neko gitu. Makanya tadi pas di akhir gue itu sebenarnya agak takut karena ya ini momen ini 1 tahun kemudian lo BTW. Jadi bahasa si Ruri sama si Neko ini nggak mungkin mereka berdua tuh ketabrak truk bareng-bareng.
Iya kan? Aku gak pikir apakah ini konsekuensinya kah? Tapi ini 1 tahun kemudian, artinya sih ini Rudy udah dapat nyampe ke bumi nih. Jadi gue tuh ngerasa kayak sistemnya itu kayak ada something yang ganjil, tapi gue bingung apa yang ganjil gitu. Ya karena baik lagi, Tata gue aja kaget bisa dibawa ke bumi itu kotak ternyata. Jadi Tata ya kuncinya itu adalah siapa sebenarnya. Jadi bahasa itu kayak bahasanya ini plot armornya itu adalah sosok ini. Plot armor daripada cerita ini untuk nyelamatin Atori, untuk Osoto supaya dia bisa selamat, semuanya datang dari ini orang. Yang kotak waktunya tadi, terus ini orang pun juga yang akhirnya ngasih kotak nerakanya itu kan, yang bisa ngebuka neraka tersebut. Dan itu pun karena itu kotak neraka datang dari dia, jadi dia gak ada konsekuensi. Jadi bahasanya nggak ada konsekuensi untuk lu ngebuka di bumi. Kalau di Tasokare Hotel lu harus ngebunuh orang untuk bisa ngebuka gerbang neraka kan? Ya kan? Jadi bahasanya kayak ketika lu buka kotak itu nggak ada konsekuensinya. Anjing agak-agak gila ya. Ini plot armor anjing. Kotak ini tuh plot armor. Menurut gua sih kekurangan dari episode 12 ini ya. Ya sorry to say, kotaknya itu. Gue tuh ngasih tuh kotaknya itu plot armor anjing. Lu nggak ada konsekuensi untuk ngegunain itu tuh gila loh. Itu soalnya bisa ngebawa lu. Dan kotaknya tuh sekarang kemana coba? Kotaknya sekarang kemana? Apakah sekali pakai doang? Oh kalau sekali pakai doang oke lah. Kalau sekali pakai doang oke. Kayak sekali pakai doang kayaknya. Ya sekali pakai doang kayaknya. Jadi mungkin itu cuma ngasih sekali doang gitu untuk ngebuka terus ya udah gitu. Jadi nggak bakal ada lagi ya. Berarti ya oke lah. Tapi konsekuensi yang nggak ada itu nge-cheat sih. Gue bilang itu plot armor sih. Ya tapi oke lah untuk nyelamatin Atori ya, karena menurut gue ya jelas Atori itu kasihan. Jadi akhirnya di sini dia kayaknya si Osoto nggak sih, si Neko akhirnya dia bisa lah nyelamatin si Atori ya. Jadi ya oke gue bilang. Tapi ini ya yang nggak bisa bohong, ini adalah plot armor gitu. Cuma ya itu tadi untuk episode terakhir ya dari Tasokare Hotel. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke review animenya sepanjang season 1 dari Tasokare Hotel. Jadi tadi untuk review episode terakhir kita bakal langsung aja masuk ke review season pertama ya, 1 season ini. Dan ini kayaknya nggak bakal ada lanjutannya lagi. Jadi kayaknya cuma tamat dalam 1 season, karena ini mungkin bahasa itu jadi kayak semacam promosi untuk gamenya sendiri. Dan gue sih kayak mungkin gue bisa bilang ya, kalau misalkan ini untuk promosi atau misalkan ini mungkin cuma untuk project tambahan untuk gamenya kah atau apa, mungkin ini cukup berhasil sih gue bilang ya. Maksud gue animenya menurut gue cukup menarik untuk ngebuat lu itu penasaran gitu untuk mainin gamenya. Tapi karena ini tamat dalam 1 season ya, jadi gue tuh ngerasa kayak ya mungkin di gamenya gue nggak tahu kayak gimana tuh. Mungkin nanti bakal ada remake-nya kah? Katanya ada remake-nya ya. Kira mereka pengen bikin cerita yang paling baru mungkin atau seperti apa. Nah mungkin orang bisa tertarik untuk mainin gamenya setelah nonton animenya, mungkin bisa lah gitu. Cuma untuk sebagai satu cerita utuh ya, ini menurut gua Tasokare Hotel itu memang kelihatan banget adaptasi dari gamenya. Maksud gua kayak setiap satu episode satu kasus, kayak ada per kasusnya itu dijadikan satu episode gitu. Jadi bisa dibilang kayak berasa kayak Dead Parade gitu loh. Jadi kan konsepnya kan memang mirip seperti Dead Parade kan, tapi nggak sedark Dead Parade gitu. Tapi kalau sini tuh bahasanya ya lebih ke arah detektif ya, nyari tahu masa lalu tamunya, terus akhirnya dibantuin sama Neko sama itu istilahnya. Kira ya udah setelah itu baru ini orang masih hidup atau tidak, dia balik check out mau ke akhirat atau ke ke bumi gitu kalau misalnya dia masih hidup. Jadi secara sistem konsep menurut gua memang mirip kayak Dead Parade, tapi menurut gua jadi kayak semacam unik aja gitu, tentang hotel yang ternyata menaungi arwah-arwah penasaran, yang dimana Tasokare Hotel itu kan berarti kumpulan orang-orang yang cara matinya itu nggak normal. Jadi bahasa literally arwah penasaran. Jadi pasti mereka tuh punya kasus-kasus yang yang aneh-aneh lah intinya. Entah dia dikejar sama Yakuza lah waktu itu, ada yang dia akhirnya dikejar stalker sampai didorong ke tebing sampai tenggelam. Terus akhirnya ada yang waktu itu kena berantem sama sahabatnya ketimpa besi, ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Terus akhirnya bla 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 gitu. Jadi bahasanya secara konsep tuh menarik, dan konsepnya ini bisa dibilang emang cocok banget ya sama gamenya, karena bahasanya itu kayak lu itu bisa mengeksplor lebih jauh dengan tamu-tamu baru ini. Sembari kayak kan dia ada kamarnya sendiri gitu ya. Jadi gue tuh ngerasa
kalau gua bisa nge-review gamenya ya, maksud gua gamenya itu emang cocok banget untuk sebuah game yang bakal panjang gitu. Karena ya lu nggak bakal kehabisan ide karena apa bahasanya, meja ceritanya sendiri atau base ceritanya sendiri itu emang udah bagus untuk cerita yang bakal berbeda-beda nantinya. Sebagai contoh itu misalkan kayak Fate Grand Order itu kan dari di gamenya ya, itu kan ada sistem di mana lu bisa pergi ke berbagai sejarah kan. Jadi bahasanya kayak lu sebuah misalnya kayak TVA-nya lah kalau di game Fate Grand Order, kayak ada TVA-nya gitu di mana lu bisa pergi ke berbagai sejarah yang di mana sejarah tersebut itu terpengaruhi sama Singularity. Itu Fate Grand Order tuh. Jadi bahasanya lu bisa namanya cerita di mana terus akhirnya bikin ada Singularity something di situ. Terus akhirnya lu pergi ke sana untuk menyelesaikan itu, jadilah satu cerita sendiri. Ada di sejarah ini bla 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 bla. Jadi base gamenya sendiri itu emang bagus untuk gamenya bakal jangka panjang gitu. Itu good sih. Terus secara sistem hotelnya sendiri ya, ini mood gue agak plus minus karena sistem hotelnya sendiri kan kita baru ngelihatnya itu full di 12 episode ini tuh, di akhir-akhirnya itu ya fullnya kayak liftnya, kayak gaji waktunya, terus akhirnya ini bla bla bla. Tapi secara sistem di Tatsukare Hotel pun juga menarik juga, kayak ada yang nama sistem neraka, lu nggak boleh ngebunuh orang, terus lu juga nggak boleh tinggal lama-lama, terus lu sebagai tamu ya, terus lu kalau lu gajian kalau misalnya lu kerja di sini lu berarti bisa gajian waktu. Nah tapi yang gua bingung adalah misalkan kayak detail-detail lainnya, kayak misalkan tadi seperti pada saat review gua bilang, gimana kalau syaratnya untuk lu bisa jadi pegawai. Kalau misalkan ternyata semua orang tahu nih, dikasih tahu anggaplah sama si Neko gitu. Maksudnya kan si manajernya kan terlalu open banget ya, terlalu gak strict banget orangnya gitu terhadap orang mau jadi pegawai atau tidak. Neko tiba-tiba jadi pegawai, Ruri jadi pegawai, Atori jadi pegawai, itu kan kayak ya udah aja gitu. Maksud gua kalau misalkan ada orang yang mau jadi pegawai dan mereka tahu kan ininya itu gede banget ya, konsekuensi keuntungannya sebagai pegawai itu besar banget. Maksud gue ya kenapa orang gak mau jadi pegawai gitu, ya gak sih? Mereka pasti bakal mau jadi pegawai kalau misalnya ada satu pegawai aja nih ya yang akhirnya reveal, oh jadi pegawai itu enak loh, ada yang namanya gaji waktu, ada yang namanya ini dan lain-lainnya gitu. Jadi gue tuh ngerasa bahwa kenapa akhirnya peraturannya itu gak di reveal satu-satu sama si Ruri sama si manajer, itu sebenarnya bagian daripada untuk nutupin plot hole itu. Karena dengan akhirnya peraturan tersebut baru di reveal di akhir-akhir, jadi gak ada pegawainya yang mau nge-reveal peraturan fullnya itu kepada pada tamunya, karena ya udah, karena takutnya kalau misalkan ketahuan ke publik maka mereka bakal berebut jadi pegawai gitu lah maksud gua. Nah itu syarat jadi pegawainya apakah pernah dijelasin, gue lupa ya, kalau misalkan ada mungkin bisa komentar di bawah, tapi gua ngerasa kayak itu salah satu hal yang mungkin bisa didetailin lebih jauh. Terus kayak ada beberapa peraturan yang tiba-tiba muncul, kayak misalkan tadi ya yang ternyata si itu tuh ternyata adalah penjaga neraka, ada pintu nerakanya, itu literally plot armor. Itu episode terakhir, gua nggak bisa bohong ya, lu buka pintu neraka di bumi lu kagak ada konsekuensi, lu gila sih. Maksud gua kan di Tatsukare Hotel lu kebunuh orang, buka pintu neraka lu bisa ketarik juga, konsekuensinya besar. Tapi di sini enggak, lu dikasih pintu sekali coba gitu, sekali ini lu bisa kebuka gitu ya di bumi dan lu nggak dapat konsekuensi. Maksud gua apa ini gitu, itu balancingnya udah parah banget tuh. Maksud gua itu udah plot armor itu dengan kemunculan gerbang tersebut. Jadi itu menurut gua salah satu kekurangan juga sih. Terus untuk masalah plotnya sendiri tadi kan karena per klien ya, jadi ya udah satu persatu gitu episodenya. Menurut gua tuh nggak ada masalah ya, gua tetap nikmatin juga. Cuma untuk beberapa kasus gua ngerasa kayak ya udah aja gitu. Jadi kayak bahasanya kasusnya itu kita sambil ngeraba-raba gitu. Kalau di game mungkin seru ya, tapi di anime itu kan kita kayak detektif gitu. Kita coba nih, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Oke. Tapi kayak karena dijawab di episode itu juga, jadi kayak mungkin kalau sebagian orang yang nonton anime bahasa itu kayak nggak perlu mikir, nanti bakal dijelasin juga kok kayak gitu. Jadi bahasanya tipikal yang seperti itulah intinya. Jadi kayak detektif tapi di langsung dijawab di satu episode. Jadi kayak kita nggak dibuat penasaran. Beda sama waktu pada saat kasusnya si siapa yang penyanyi idol tuh,
yang disukain sama si Neko itu kan dia 2 kasus kan. Jadi kayak kita masih bisa meraba nih, oh waktu itu yang pecahan itu tuh apa. Oh, terus si yang dia itu sebenarnya sama teman idol itu kayak gimana. Nah itu karena ada jeda 1 episode, jadi kita kayak dipotong 1 episode belum selesai nih, masih ada episode berikutnya. Jadi kayak oke, kita masih bisa berteori gitu. Nah itu maksud gua feeling yang kurang, karena kita semua kasus itu selesai dalam 1 episode. Jadi kayak ya udahlah. Terus itu sih kalau menurut gue kekurangan terbesar itu ada di masalah sistem, yang gue ngerasa jadi kayak ada beberapa plot hole-nya gitu, ada beberapa hole yang mungkin kalau didetailin kayak ini harusnya bisa dijawab nih, atau mungkin dijawab tapi gue nggak ngeh, I don't know. Tapi untuk story-nya sendiri sih gue nggak masalah ya, karena ini nggak adaptasi dari game, dan juga story utamanya berkaitan dengan Osoto, Atori sama Neko itu menurut gue juga menarik juga. Tentang Osoto yang adalah pembunuh bayaran lah ini dan lainnya. Tapi mungkin kalau secara penulisan karakter, kita masuk ke penulisan karakter, gua ngerasa Neko yang awalnya orang yang main karakter ya, yang gua rasa kayak dateng terus akhirnya ya udah dia kerja, terus akhirnya ini mungkin secara karakter kurang apa ya, gue pribadi tuh kayak kurang terpuaskan gitu dengan karakternya Neko ya. Kayak tiba-tiba dia sebagai seorang detektif di sini, terus kan jadi dia tuh bahasanya tuh gua ngelihatnya nih, sorry banget kalau misalkan apa yang gue ucapin ini mungkin salah. Coba gue tuh ngerasa kayak Neko itu kayak self proclaim bahwa diri dia itu adalah detektif gitu. Mungkin karena sifatnya dia juga kali ya, mungkin gue nggak bisa menyalahkan itu. Tapi maksud gue dengan self proclaim ini, gue ngerasa jadi kayak apa ya, kenapa lu malah jadi berusaha untuk jadi detektif di sini gitu. Ngerti gak sih? Kayak kita harus nyari-nyari barang dan lain-lainnya. Tapi itu mungkin kepribadian Neko juga. Sekarang kan Neko anak sekolah ya, mungkin masih excited dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya gue gak ada masalah itu. Cuma emang gue ngerasa kayak agak terlalu self proclaim. Jadi kayak plotnya ke depan itu kayak ngerasa kayak ngebuat Neko itu jadi oke, gue detektif nih gitu. Padahal dari awal dia tuh kan dibuat ya udah orang biasa, jadi staff. Awalnya pun juga ya udah gitu, tiba-tiba karena muncul Osoto, karena akhirnya dia pun juga ngebantuin para tamu-tamu, akhirnya dia ngerasa oke, seperti gue kayak detektif nih ya di sini ya, kayak gitu loh gue ngerasa. Jadi cara penulisan sendiri nggak terlalu menarik. Dan pada saat akhirnya dia itu berusaha untuk nyelamatin Atori, kan dia bilang ya bahwa dia tuh selamatin sama Atori nih, sama seperti waktu pada saat di awal-awal ketika dia dibantuin sama Atori kan. Jadi bahasa itu hubungannya si Neko sama Atori sendiri itu gue tuh ngerasa, gue pribadi ya, gue tuh ngerasanya kayak masih bisa lebih direkatin lagi. Kalau si Neko sama Ruri mungkin kalau Ruri sih gue ngerasanya masih belum sih ya. Kalau Neko sama Ruri ya mungkin karena Neko itu kan selalu ngadengin Ruri ya. Tapi menurut gue Neko sama Ruri menurut gue masih oke. Karena plotnya waktu itu yang si Ruri kan sama ada klien satu lagi kan, yang yang sama anaknya itu, yang anaknya kalau nggak salah dirawat sama bapaknya atau kayak gimana kan, karena dia udah meninggal, jatuh dari lantai 2 tuh waktu itu, terlibat kejahatan. Jadi bahasanya kalau Ruri itu gue ngerti lah penulisannya, dia menurut gue masih oke, karena dia itu rata-rata di keluarga broken home, dia butuh waktu bla 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 gitu. Nah si Neko itu maksud gue dia kerja kagak ada motivasi, terus akhirnya kerja pun juga ya udah aja kerja gitu. Menurut gue penulisan Neko sebagai main karakter menurut gue agak kurang. Nah untuk Atori sendiri, untuk mereka kan udah tadi ya, untuk Atori sendiri gue bisa bilang bahwa nih orangnya itu intinya cuma orang Malang aja sih. Di satu season ini gue ngerasa Atori itu jadi kayak orang yang ya udah ada di sana untuk apa, ya udah di bumi pun dia kerja deket sama keluarga Osoto, punya mimpi pengen jadi musisi tapi akhirnya gagal, terus akhirnya dia pun juga terlibat sama keluarga Osoto. Berapa nasibnya tuh malang banget gitu anjing. Di Hatosokore Hotel pun juga dia kerja juga. Terus gimana cara dia kerja coba maksud gue manajer yang ngerekrut kan maksud gue atau kayak gimana, terus dia kerja, dia kagak berusaha inget terkait dengan apa yang jadi di real life-nya dia. Terus kayak ya udah gitu, terus ternyata dia mati juga gara-gara terlibat sama Neko sama Osoto. Menurut gue Atori itu secara apa ya, gue tuh ngelihatnya itu orang paling malang aja sih. Tapi kalau secara penulisan apakah penulisannya bagus? Ya B aja sih gue bilang ya, karena yang paling bagus itu adalah ketika akhirnya kita tahu bahwa tuh orang apa sih Atori itu ada yang musik itu loh, itu musik menurut gue yang passionnya dia terhadap musik itu menurut gue oke lah, yang dia ketemu sama idolanya dia kan. Tapi kayak selebihnya sih gue ngeliat Atori itu cuma kayak orang baik yang akhirnya di sini tuh kayak malang aja gitu dan terlibat sama konfrontasinya Osoto sama Neko, that's it. Kalau si Osoto sendiri ya menurut gue dia cuma karakter villain aja di sini. Jadi ya udah dia itu orangnya itu secara plot bagus gue bilang, karena kita awalnya kan dibuat misteriusnya si Osoto bakal ngapainin orang,
waktu itu kan nyoba-nyoba. Jadi kayak mood gue pribadi ya, meskipun gue tuh kesel banget sama si Osoto, tapi menurut gue secara karakter yang paling menarik Osoto sih. Sorry tuh saya, maksud gue karakter yang paling menarik menurut gue Osoto. Meskipun matinya membadut tadi ya, tapi karakter dia dari awal nih orang itu akhirnya kayak ngebawa perubahan besar di plotnya, kayak tiba-tiba akhirnya ngebuat orang masuk neraka lah, terus akhirnya ngebuat orang lompat dari balkon lah ya kan, si stalker. Terus akhirnya nantangin si Neko lah, tujuan dia untuk nginiin Hattori lah. Jadi menurut gua plot Tasokare Hotel itu bertumbuh pada Osoto aja. Semua pergerakan dia itu menarik gitu. Dan secara penulisan pun juga menarik, karena ya itu tadi akhirnya bagaimana dia dibuild, ternyata datang dari kenapa dia akhirnya ternyata haus akan perhatian, dia psikopat bla 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 gitu. Dan ya itu akhirnya ditunjukin dan menarik kan, maksudnya dibandingkan dengan Neko yang maksud gua apa sih dia ketusuk, dia jadi korban juga daripada Osoto, tapi ya udah dia jadi pegawai kagak ada motivasi. Ketika akhirnya dia ini terus bla 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 bla, ya udah dia tuh ngikut arusnya si Neko. Karakter menurut gua agak kurang menarik si Neko. Hattori pun juga cuma abang-abangan baik yang nasib malang doang. Ruri pun juga adik-adik manis yang akhirnya terjebak di situ dengan keluarga berkom, nasib malang juga. Menurut gue yang paling gila Osoto sih. Ya menurut gue hal yang paling menarik dari Tasokare Hotel, meskipun kita benci si Osoto ya. Tapi itu kayak gitu. Jadi memang dari segi karakter sendiri penulisan emang agak kurang di beberapa momen, karena mereka emang agak episodik juga ya di beberapa kasus. Jadi kayak mungkin penulisannya lumayan gak terlalu terlihat untuk beberapa karakternya gitu. Tapi secara penulisan sih untuk surface level menurut gue masih oke. Neko kenapa dia pengen ngambilin Hattori, kita ngerti motivasinya. Hattori sebagai orang yang akhirnya pengen ngejar sebagai musisi bla bla bla, kita ngerti. Ruri pun juga sama. Jadi surface secara base levelnya itu kita masih bisa menikmati lah karakternya mereka. Tapi kalau yang lebih dalam lagi menurut gue Osoto. Nah untuk adaptasi sendiri menurut gue fine, bagus, gak ada masalah. Opening ending enak, BGM-nya enak, adaptasi animasi visualnya oke. Bukan suatu hal yang wah juga ya, maksud gue, dan karena emang animenya pun juga bukan anime action gitu, tapi menurut gue udah bagus. Nah mungkin itu aja sih. Untuk kekurangan tadi gue bilang ya beberapa. Terus dari segi cerita konsep oke, tapi kekurangan ada di beberapa sisi tadi gue udah bilang. Jadi ya overall mungkin Tasokare Hotel gue bakal kasih di 82 lah. 8 lah kalau menurut gue, 8 sampai 82 tuh. Mungkin bisa lebih lagi kalau misalkan dibuat lebih kompleks di karakternya. Sembari juga mungkin kayak ada ada something yang ngebuat kita itu jadi kayak wah gila nih selain Osoto. Tapi baik lagi mungkin karena mereka tuh pengen lebih fokus ke Osotonya, jadi ya udahlah Osotonya aja gitu difokuskan sebagai villain. Akhirnya ya udah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ya Muga kalau bisa jadi 82 ke atas lah kalau misalkan emang mereka bisa memperbaiki beberapa hal tadi yang gua bilang. Tapi menurut gua di 8 sampai 82 udah oke lah. Mungkin nilai itu sekitar segitu. Tapi which is tetap good banget. Tetap anime yang bisa lu tonton, lu nikmatin. Bukan anime yang jelek juga. Mungkin bagi lu yang yang mainin gamenya, bisa komentar di bawah pendapat seperti apa. Kadang-kadang pasti beda ya. Ketika akhirnya lu pernah mainin gamenya, ketika akhirnya sebagai anime only cuma menilai sebagai anime only doang. Terus juga sebagai adaptasi game, apakah bagus banget? Pasti banyak yang bilang pasti bakal bagus banget lah ya. Mana yang bilang bagus banget juga gitu untuk adaptasinya. Jadi good lah kalau menurut gua kalau misalnya adaptasinya bagus dari game. Tapi kalau sebagai satu seri sendiri memang banyak kekurangan di beberapa sisi. Dan itu pastinya perlu diperbaiki lah ya. Ya tapi itu tadi untuk review pertama dari Tasokare Hotel dan episode terakhir ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi juga di episode berikutnya. Sampai jadi video berikutnya ya di channel ini. Oke, terima kasih. Bye.